Saya, Gubernur Jawa Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Fandi Ahmad Yani SE dan Saudari DRA Haja Aminatun Habibah MPD sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummihi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati buat seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dan juga kedua orang tua kami yang sudah mengantar doa dan semua perjuangan di Pilkada serentak 2020, baik maupun relawan, tim, partai pengusung, partai pendukung, semuanya dan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Saya Haji Fandi Ahmad Yani bersama Bu Haja Aminatun Habibah memohon doa agar kami berdua bisa semakin amanah untuk menjalankan Gresik baru ke depan, Gresik baru kota untuk semua. Mudah-mudahan kita semua bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras untuk membangun Gresik baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh support untuk beliau. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, meskipun kita semua sudah hafal, bahwa ada pasal 18 ayat 1 di 45. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua sudah hafal, tetapi ruhnya, filosofinya belum tentu sama perspektif kita. Saya beruntung karena saya termasuk kategori as-sabiqunal awwalun. Kelompok pertama yang ikut amandemen dan kelompok yang mendahului dari proses amandemen, karena saya paling sering diajak Gus Dur ketemu Bu Mega mendiskusikan, kok banyak ya Mbak Mega orang yang mau melakukan referendum. Ketemu lagi Pak Amin, Gus Dur sampaikan, Mas Amin kok banyak yang ingin melakukan referendum. Ketemu lagi sama Pak Akbar, Gus Dur juga sampaikan, Bang Akbar kok banyak ya yang mau melakukan referendum. Kita mendiskusikan bersama, dari hasil diskusi itu antara lain saya satu-satunya waktu itu dari PKB karena timnya kecil. Lalu proses pembahasannya Bapak Ibu semua yang saya hormati selama 6 hari pertama itu berkutat pada diskursus yang sangat diametral. Yang saya maksud diametral, satu ingin negara federal, satu ingin negara kesatuan. Betul-betul sangat diametral. Satu ingin sistem pemerintahan parlementer, satu ingin sistem pemerintahan presidensial. Sangat diametral. Kenapa ingin parlementer? Karena katanya kemarin itu kita terlalu eksekutif heavy sehingga legislatifnya lemah. Maka sekarang mestinya ditarik pendulumnya ke parlemen. Maka mereka ingin ada sistem parlementarian. Nah, akhirnya selama 6 hari itu saya melihat ternyata yang mengikuti amandemen di PAS 1 waktu itu tidak satupun pakar hukum tata negara. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, perjalanan proses bertata negara kita, berbangsa, bernegara, berkonstitusi kita, kalau panjenengan bikin perda, pasti basisnya adalah academic draft. Kalau kita bikin rancangan undang-undang, basisnya juga adalah academic draft. Lah ini mau membongkar referendum undang-undang dasar tanpa academic draft. Maka selama 6 hari diskursusnya sangat diametral. Satu mau parlementer, satu mau presidensial, satu mau federal, satu mau NKRI, dan seterusnya. Akhirnya dari risalah rapat, dari rekaman, saya rasa sayalah yang satu-satunya mengusulkan bagaimana kita ini mau melakukan referendum tanpa ada academic draft. Tapi kalau ini harus kita lakukan, bagaimanalah kita mau melakukan referendum tanpa ada pakar hukum tata negara. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sejarah ini bagus kalau kita mencoba membuka-buka kembali bagaimana proses kita membangun kebersamaan, akhirnya kemudian konstitusi ini ternyata harus dilakukan referendum dan seterusnya.
Pada saat itu kemudian saya sampaikan, mari kita mengundang pakar hukum tata negara. Masih ada Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani pada saat itu. Masih ada Profesor Dr. Ismail Sunni pada saat itu. Saya sampaikan kenapa tidak beliau kita undang. Jadi seluruh anggota PAH itu tidak ada satupun yang punya background pakar hukum tata negara. Nah, akhirnya kemudian saya ingin masuk pada pasal 18 ayat 1. Di pasal 18 ayat 1 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas. Ini yang saya ingin sampaikan, bukan terdiri atas, divided by, bukan consist of. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Indonesia ini ada dulu. Setelah Indonesia baru dibagi provinsi. Provinsi dibagi kabupaten kota. Bukan kabupaten kota ada lalu bikin provinsi, provinsi ada lalu bikin negara. Tidak seperti itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada kita semua betapa pernah Presiden Afghanistan datang ke Indonesia. Beliau tanya kepada Pak Presiden Jokowi, beliau sampaikan, Pak Presiden Jokowi, di Indonesia ini berapa suku bangsanya? Kok harmonis? Kok ayam tentrem bahasa Pak Ketua DPRD, kok adem bahasa Pak Bupati. Kata Pak Jokowi 714 suku. Kagetlah Presiden Afghanistan. Di Afghanistan itu 7 suku tetapi konfliknya berkepanjangan. Di Indonesia 714 suku tetapi relatif dalam posisi harmonious partnership. Itulah pentingnya kita duduk bersama-sama di sini, mendiskusikan hal-hal yang bisa memberikan kemajuan-kemajuan yang lebih signifikan bagi masyarakat Gresik, dan kemudian merangkum berbagai keberagaman. Saya tadi mencatat banyak sekali, Pak Bupati menyebut adem, lalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah accommodative approach. Accommodative approach ini hal yang memang harus kita lakukan di negeri yang memang kebinekaannya luar biasa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah prosesnya Pak Bupati. Berangkat kita dari Undang-Undang 23 2014 bagaimana hierarki kepemimpinan, hierarki pemerintahan dan klasifikasi kewenangannya. Ada yang absolut, ada yang konkuren, ada yang urusan pemerintahan umum. Berikutnya adalah ini, kalau kita melihat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sesungguhnya adalah Presiden. Presidenlah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kemudian diserahkan sebagian kepada gubernur, diserahkan sebagian kepada bupati wali kota. Oleh karena itu program kita harus inline. Ada RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten kota. Ada RKP, ada RKPD provinsi, ada RKPD kabupaten kota. Sehingga nanti pada saat menyusun musrenbang di Gresik juga demikian Pak Bupati, Bu Wakil Bupati. Saya ingin mengajak kita semua, bagaimana sesungguhnya menurut Pak Presiden, arahan ini November yang lalu disampaikan langsung oleh Pak Presiden di Sentul, para Dandim, para Kapolres, para Kajari, semua diundang. Berarti ada Pangdam, ada Kapolda, ada Kajati, dan Gubernur, semua diundang. Arahan Pak Presiden pertama adalah pembangunan SDM, dan itu kata Pak Presiden harus bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Tidak sekedar talenta Pak Bupati, tapi talenta global dan teknologi. Inilah yang sering saya sampaikan. Mungkin Pak Bupati kita merasa bekerja keras, kita merasa bekerja profesional, kita merasa kerja keras profesional dan berlari, orang lain melompat, kalah kita. Kita sudah mencoba melompat, orang lain menggunakan artificial intelligence. Maka hari ini Pak Bupati memang kita harus menggunakan artificial intelligence, digitalisasi sistem di dalam berbagai proses birokrasi, membangun satu data dan seterusnya. Ini memang adalah sebuah kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang disampaikan Pak Bupati antara lain adalah soal spam. Saya tadi ngecek spam unggulan hari ini yang sudah masuk ke Gresik baru 300 liter per detik. Saya berharap ini ada percepatan, bahkan waktu itu saya sampaikan bisa enggak 2000 liter per detik. Tapi rupanya bertahap, barangkali 3 tahun ke depan baru 1000 liter per detik. Artinya begini, barang ini ada, mengalirkannya butuh pipa, butuh reservoir.
Oleh karena itu, mana yang mungkin bisa dilakukan percepatan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Pemprov bagian apa, PDAB bagian apa. Jadi yang disampaikan Pak Bupati soal air bersih, saya rasa salah satu solusinya, spam umbulan ini depositnya banyak. Cuma sekarang serapannya masih kecil karena banyak pipa-pipa yang harus diganti, banyak reservoir yang harus disiapkan. Oleh karena itu tim teknis saya rasa Pak Bupati bisa langsung, sehingga yang Pak Bupati sampaikan 99 hari kerja itu bisa, wong airnya itu sudah ada. Tinggal nanti pipanya Pak Bupati siapkan. Kemudian bagaimana Kali Lamong? Kali Lamong ini cerita panjang. Nanti di Perpres 80 kita juga ada. Uangnya itu dari dulu sudah ada. Dulu ketika uang itu disiapkan waktu itu 1 triliun 40 miliar, ada perbedaan perbedaan cara pandang. Pak Menteri PUPR melihat Mbak harus tanggul ini Mbak. Tapi kemudian ada yang melihat bahwa wah ini cukup dikeruk saja sedimentasinya. Kata Pak Menteri, kalau pengerukan sepanjang ini, beliau sebut kira-kira 58 km, karena ada yang di wilayah Mojokerto, ada yang di wilayah Lamongan, itu kira-kira kebutuhannya sampai 800 miliar kata beliau. Dikit lagi lebih baik tanggul, sustainability-nya bisa lebih terjaga. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kita cocokkan kembali, kemudian kita sampaikan. Ini sudah mungkin akhir minggu ini kita akan rapat sama UPT-UPT-nya PUPR, ada 11 UPT PUPR yang kita seringkali melakukan koordinasi. Kalau tidak seperti itu, ya memang akan jadi banjir tahunan. Setiap banjir, bencana alam, potensi terhadap penambahan kemiskinan. Bisa sampai indeks resiko bencana terhadap kemiskinan baru bisa sampai 80% di daerah terdampaknya. Indeks risiko bencana terhadap kemungkinan kemiskinan baru bisa sampai 80%. Oleh karena itu memang harus lebih sistemik nanti Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kita coba ambil posisi yang lebih bisa memberikan percepatan untuk bisa memberikan solusi atas banjir tahunan, karena Kali Lamong ini dampaknya ya ke Lamongan, dampaknya ke Mojokerto. Nanti kalau di Mojokerto itu di Watu Dakon tidak selesai, dia juga akan ke Jombang dan seterusnya. Penyederhanaan birokrasi Pak Bupati, kemudian transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini antara lain adalah proses digitalisasi sistem. Saya mohon dengan sangat Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, suatu saat saya mendengar ada perusahaan di Gresik ini melakukan mekanisasi, dan itu satu mesin yang di layoff sampai 1.500 satu mesin. Lalu saya temui ownernya, saya bilang di sini akan disiapkan berapa mesin lagi, berapa banyak tenaga kerja yang akan terkena PHK. Lalu beliau menyampaikan, saya juga punya pabrik yang sama di sana, dia sebut di luar provinsi Jawa Timur. Tapi saya mohon kalau di sini sudahlah, jangan ditambah lagi mekanisasi, karena akan lebih banyak lagi yang kena layoff, yang kena PHK. Akhirnya tidak jadi dilakukan. Artinya apa? Pendekatan-pendekatan yang lebih personal, mungkin kita bisa berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, karena nanti kita akan melihat Pak Bupati, kenaikan pengangguran di Gresik ini agak signifikan. Nanti kita akan sampai kepada data itu. Berikutnya adalah, ini PR untuk kita semua, UMKM yang berkali-kali disebutkan oleh Pak Bupati tadi. Year 2030, more than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, or made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time had to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not a weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures.
And business community should stand out and say, we don't need a war, we need business. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya agak sering mengikuti pikiran-pikirannya Jack Ma, co-founder Alibaba, karena banyak sekali yang saya ingin mengadop betapa pikiran-pikiran out of the box itu luar biasa dari seorang Jack Ma. Dia adalah co-foundernya Alibaba, retail terbesar di dunia, tidak perlu gudang, retail terbesar di dunia, nggak perlu toko, retail terbesar di dunia, tidak perlu alat transportasi, itulah Alibaba. Nah, Jack Ma bilang begini, 2030 kata dia, ekonomi dunia ini 80% dari UKM. Maka yang tadi berkali-kali Pak Bupati menyampaikan UKM di Gresik tolong diseriusi betul, kita nyekrup apa yang disiapkan oleh Gresik dan apa yang bisa kita pastikan akses marketnya. Alhamdulillah mohon doa, mulai tadi jam 6 pagi sudah ada kargo Garuda yang mulai terbang bawa produk UMKM kita ke Hong Kong. Ini proses panjang Bapak Ibu yang saya hormati. Kita melakukan forum business meeting secara virtual berkali-kali, kadang seminggu bisa 2 kali, dikomandani BI. Jadi virtual business meeting ini kalau nanti misalnya Pak Bupati, Bu Wakil Bupati akan menyiapkan produk-produk andalan dan unggulan apa, kemudian akses marketnya kita buka secara virtual, kita formatnya adalah ketemu banyak diaspora dari berbagai negara, kemudian diplomat-diplomat kita. Itulah yang kemudian hari ini kita bisa insya Allah tiap minggu nanti tiap Kamis kita akan kirim produk UMKM kita yang sudah ketemu dengan pembelinya di Hong Kong dan yang di Singapura itu luar biasa. Mereka itu punya kebutuhan mungkin pokoknya panjenengan warga Gresik pasti nggak kebayang. Yang mereka butuhkan itu Gatot, makanan. Itu dalam 2 minggu itu 2 kontainer. Jadi berangkat dari forum virtual business meeting dan itu akhirnya kemudian Blitar yang bisa supply dan seterusnya. Sekarang kalau Kalimantan mulai hari ini juga seminggu insya Allah ada 3 pesawat kargo Garuda. Saya ingin menyampaikan bahwa akses market kita coba buka dengan berbagai format virtual business meeting. Oleh karena itu forum-forum yang memungkinkan kita bisa memaksimalkan produk UMKM ini ketemu pasar-pasar global luar biasa. Suatu saat ada virtual business meeting dengan Belanda. Lah kok itu orang Tulungagung. Lah terus beliau itu kepingin ada lodo yang sudah di frozen. Itu saya langsung bersama Pak Kanwil BI, bersama Pak Kepala OJK Jawa Timur, kita turun bertiga. Kita cari warung lodo yang memungkinkan kita bisa siapkan format frozen. Dan bisa. Akhirnya kemudian bumbunya di frozen, ayamnya di frozen, sudah akhirnya bisa dikirim ke Belanda. Format-format seperti ini Pak Bupati luar biasa. Nah ada PR kita memang nanti secara teknis, secara khusus kita kita diskusikan bersama. Rasanya kalau warga Gresik kalau lebaran tidak menggunakan sarung merek tertentu itu ada yang merasa tidak afdol. Lah sekarang sarung merek tertentu itu sudah relokasi pabriknya. Ini yang tadi disampaikan mungkin oleh Pak Bupati. Jadi memang kita harus banyak melakukan komunikasi lebih kepada heart to heart. Saya kalau ketemu ada pabrik yang mau mem-PHK tak datangi. Jangan Pak Opa, ini jangan di PHK. Bapak kan punya pabrik banyak, taruh saja di sana. Kalau biasanya sehari 8 jam, ayolah cocokkan kembali, mungkin 6 jam, tapi nggak usah di PHK. Format-format seperti ini, kalau itu adalah kontrak kerjasama dan bisa disepakati oleh para buruh, para pekerja, saya rasa salah satu solusi nanti untuk menjawab PR kita semua, tapi juga PR Gresik tentang TPT, tingkat pengangguran terbuka. Ini adalah visi Jawa Timur, terutama masyarakat Jatim, adil, sejahtera, unggul, berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris inklusif, bukan eksklusif. Ini Gresik, bagaimana mewujudkan Gresik baru, yang mandiri, yang baru, Gresiknya saja ya Pak Bupati, bapak-bapak yang lain-lain tidak usah cari yang baru. Loh,
Panjenengan tadi izin berapa kali Pak Bupati tadi menyampaikan, pokoknya izinkan kami meneruskan kebaikan. Lalu nanti kiai-kiai yang rawuh di sini, itu kok Bupati bolak-balik melanjutkan kebaikan. Muncul kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ning mboten sanu ning. Ndak berani ning kalau sama panjenengan ketua PKK. Kan repot nanti. Izinkan kami melanjutkan kebaikan. Tiba-tiba ada kiai al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ambil yang lama dijaga kalau itu baik. Yang baru yang lebih baik akan diambil. Aduh. Pokoknya untuk Bapak pangapunten. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini bagaimana kemudian Gresik baru, mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Saya tidak masuk misi, ini kalau di Pemprov ada Nawabakti Satya, kalau di sini ada Nawakarsa, di pusat ada Nawacita. Ini dokumen-dokumen antar daerah, antar RKPD, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati. Isu utamanya adalah yang tadi Pak Bupati sampaikan, percepatan pemulihan dampak COVID-19 untuk menekan kemiskinan pedesaan. Saya ingin sampaikan Pak Bupati, per 1 Maret kemarin Susenas BPS sudah turun, mereka sedang melakukan sensus dan itu akan memberikan hasil purchasing power, daya beli masyarakat, dan itu akan ada hasil yang akan dirilis, antara lain adalah tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Oleh karena itu mohon Pak Bupati dicek ulang BLT dana desanya sudah cair semua, pastikan. Kemudian PKH juga sudah cair, bansos sudah cair dan seterusnya. Berikutnya adalah ini, izin Pak Dandim, Pak Kapolres, ini masih zona orange Gresik. Artinya we have to work hard. Kita harus kerja keras Pak Bupati, seluruh Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah. Saya lihat tadi di depan juga ada PPKM Mikro, tolong itu dikuatkan bahwa suasana ini akan mengganggu lompatan ekonomi yang mungkin bisa kita lakukan, kemudian lembaga-lembaga pendidikan kita dan seterusnya. Baik, ini adalah keselarasan RKP dengan RKPD provinsi. Nanti Pak Bupati bikin satu lagi kolom untuk RKPD Kabupaten Gresik. Berikutnya adalah keselarasan 7 agenda pembangunan nasional Pak Bupati. Ada pembangunan nasional, ada pembangunan Jatim, nanti bikin lagi untuk pembangunan Kabupaten Gresik. Sekarang mari kita lihat bagaimana Jawa Timur dan Gresik. Ini pesannya Pak Presiden untuk kita semua. Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama kita harus moving dari cara-cara kerja yang normal bukan menjadi abnormal. Dari cara-cara kerja yang normal menjadi extraordinary. Pesan Pak Presiden, kita harus kerja dengan pola-pola inovatif dan smart shortcut. Inovatif, smart, cerdas, dan shortcut, cara cepat. Terakhir Pak Presiden juga pesan detail. Jadi cerdas, cepat, dan detail. Oleh karena itu, ini harus terbreakdown di dalam seluruh ASN-nya nanti, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Berikutnya adalah ini pertumbuhan ekonomi kita di Jawa Timur, kita sesungguhnya masih relatif tangguh. Kita masih lebih baik dari provinsi besar seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, tetapi terkontraksi. Kontraksinya adalah 2,39. Jadi pertumbuhan ekonomi kita 2020 terkontraksi 2,39. Mari kita lihat. Gresik kontraksinya lebih dalam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di Gresik kontraksinya 3,68. Mari kita lihat struktur utama perekonomian Kabupaten Gresik. Kalau kita mau mendorong, kalau kita mau memberikan daya ungkit, struktur ekonomi di Kabupaten Gresik pertama adalah industri pengolahan. Besar sekali kontribusinya, industri pengolahan di Gresik ini 49,59% kontribusinya, tinggi sekali. Lalu terkontraksi 1,32%.
Mohon nanti Pak Bupati melakukan identifikasi dari industri olahan yang hampir 50% ini memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Gresik. Ini yang terkontraksi ini industri pengolahan apa saja. Kemudian yang kedua adalah perdagangan besar, restoran, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ini kontribusinya 12,47% dan terkontraksi agak dalam 10,13%. Coba dilakukan identifikasi, kontraksinya ini agak dalam 10,13%. Kemudian konstruksi Pak Bupati, ini sesungguhnya kontraksinya menurut saya juga lumayan dalam, 6,66%. Kontribusinya 9,42%. Bagi Pemprov Jawa Timur, seluruh OPD yang hadir, saya mohon membangun sinergitas yang lebih signifikan. Gresik ini memiliki kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tinggi sekali, 5,83%. Oleh karena itu tidak ada alasan Pemprov Jawa Timur untuk tidak support pembangunan di Kabupaten Gresik. Makanya nanti setelah ini saya ingin mengajak Pak Bupati, Bu Wakil Bupati melihat ada kebijakan baru pemerintah pusat yang akan membelah JP itu sebagian untuk KEK. Yang untuk KEK ini saya belum tahu tempatnya di mana, tetapi kalau KEK Bapak Ibu sekalian bedanya adalah 3 infrastruktur dasar langsung di depan pabrik. 3 infrastruktur dasar itu air, kemudian telkom, kemudian listrik. Ini sesuatu yang akan menjadi bagian dari servis pemerintah untuk setiap KIK, dan setiap KIK itu serikat buruhnya atau serikat pekerjanya hanya satu. Format-format seperti ini memungkinkan bisa memberikan lompatan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang disetujui ada KIK-nya, dan KIK di JP ini sudah masuk dalam persetujuan pemerintah. Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di Jawa Timur 5,52 Pak Bupati, di Gresik ini 5,41. Ayo kita dorong bersama supaya pertumbuhan kebangkitan ekonomi bisa lebih cepat lagi. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Saya terlalu cepat menyampaikan? Baik, terima kasih. Jadi PDRB Jawa Timur ini 60,82% dari konsumsi masyarakat. Ini setara dengan 4,8% pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kalau ada pelemahan dan pelemasan konsumsi masyarakat, maka akan berdampak sangat signifikan terhadap PDRB dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, tentu juga di kabupaten kota. Lalu yang tadi berkali-kali Pak Bupati sampaikan UMKM, backbone, tulang punggung dari ekonomi di Jawa Timur itu 56,94%, 57% lah kalau kita bulatkan dari UMKM. Jadi memang UMKM ini harus terus mendapatkan penguatan. Formatnya sekarang digitalisasi sistem agak dibikin masif Pak Bupati, karena memang tren ke depan 99% kata Jack Ma will be online, 85% will be e-commerce, 80% ekonomi dunia akan dikuasai oleh UKM. Oleh karena itu ini tulang punggung Jawa Timur, kebetulan 56,94%. Saya minta tolong ini menjadi fokus kita, konsentrasi kita untuk memberikan penguatan. Berikutnya adalah indeks ini, kalau kita lihat 0,279, ketimpangan di Gresik ini lebih rendah, lebih kecil, lebih sempit dari provinsi dan lebih sempit lagi dibanding nasional. Berikutnya adalah ini indeks ini. Ini TPT yang tadi saya sampaikan, tingkat pengangguran terbuka di Gresik ini kebetulan agak signifikan di atas rata-rata provinsi. Oleh karena itu memang PR kita antara lain Pak Bupati, kalau ada UMKM bergerak kira-kira dia bisa menyerap berapa tenaga kerja. Ini memang harus kita ukur nanti musrenbangnya kapan didetailkan Pak Bupati. Jadi 8,21 ini tingkat pengangguran terbuka di Gresik. Berikutnya adalah IPM. IPM di Gresik ini sudah sangat bagus, jauh di atas rata-rata provinsi. Meski demikian tadi Pak Bupati juga punya program terus memberikan penguatan kualitas SDM. Ini adalah data hari ini, tetapi bahwa kebutuhan besok dan seterusnya, tentu peningkatan kualitas SDM memang harus lebih komprehensif, lebih signifikan lagi. Terima kasih, Gresik sudah memberikan kontribusi indeks pembangunan manusia yang sangat baik di Jawa Timur ini. Berikutnya adalah ini kemiskinan.
Saya ingin menyampaikan bahwa di Gresik ini kebetulan kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi. Oleh karena itu kita harus melakukan intervensi. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebenarnya yang dilakukan oleh BPS Susenas yang turun sejak 1 Maret kemarin itu sederhana sekali. Melihat kemiskinan itu antara lain yang ditanya adalah dalam seminggu terakhir Bapak atau Ibu makan apa? Lauk apa? Saya diskusi agak detail dengan kepala BPS Jawa Timur, ternyata masih banyak Pak Bupati yang tidak menjawab kemarin makan pakai telur, apa makan pakai ikan apa gitu. Itu menyulitkan tim Susenas untuk bisa mengambil kesimpulan dan itu akan menjadi data kemiskinan kita gitu. Oleh karena itu mungkin BPS di sini boleh dipanggil Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, karena mereka sudah turun sejak 1 Maret. Tiap tahun sebetulnya siklusnya. 1 Maret mereka turun, 1 September mereka turun, biasanya 11 hari sampai 14 hari. Kira-kira begitu. Jadi angka-angka ini sebetulnya sangat tergantung pada jawaban pertanyaan yang dikunjungi oleh tim Susenasnya BPS. Berikutnya adalah kondisi kemiskinan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua secara nasional kemiskinan kita naik. Secara provinsi kemiskinan kita naik. Secara kabupaten kota kemiskinan kita juga naik pada saat pandemi Covid kemarin. Jadi pandemi Covid ini dampaknya luar biasa terhadap ekonomi di 215 negara di dunia. 215 negara di dunia. Oleh karena itu proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid mudah-mudahan terus melandai Pak Bupati. Ini harus dibangun dengan berbagai ikhtiar sinergitas yang lebih komprehensif, yang punya daya dorong, daya ungkit yang lebih signifikan. Ada kenaikan di tahun 2020 dari 11,35 menjadi 12,4. Ini terjadi di 215 negara, seluruh Indonesia, juga provinsi dan kabupaten kota. Tapi kita tidak boleh melihat ini sebagai sebuah adjustment ya, karena Covid kita harus berikhtiar. Pak Presiden punya target supaya April itu kita sudah take off. Bagaimana Indonesia bangkit, Jawa Timur bangkit, dan tentu adalah Gresik bangkit. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini partisipasi masyarakat luar biasa pada saat pilkada di musim pandemi Covid. Partisipasi masyarakat warga Gresik dulu 2015 tanpa Covid itu partisipasinya 70,10%. Kemarin 9 Desember di tengah-tengah Covid partisipasi masyarakat warga Gresik 80,88%. Artinya Pak Bupati, masyarakat Gresik memberikan harapan yang sangat besar kepada keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mudah-mudahan semua berseiring dengan suksesnya panjenengan memimpin Kabupaten Gresik. Berikutnya ini pandangan Pak Presiden melihat kualitas SDM dan melihat daya saing ini di dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Gresik masuk bagaimana kualitas SDM dan daya saing. Pak Presiden melihat dari 3 item, 1 AKI, angka kematian ibu, 2 AKB, angka kematian bayi, 3 stunting. Inilah yang dilihat oleh Pak Presiden ketika melihat daya saing dan melihat kualitas SDM kita. Mari kita lihat, untuk prevalensi stunting, Gresik ini sudah di bawah provinsi. Kalau stunting makin jauh di bawah makin bagus, karena memang stunting kita harus diturunkan secara lebih signifikan. 2, angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Jawa Timur ini masih harus kita turunkan secara lebih signifikan. Oleh karena itu Gresik yang sudah membaik angka kematian ibunya, tolong tetap dijaga. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dari mulai PKK kecamatan, kelurahan, desa, dan sampai posyandu, mohon tetap dijaga supaya yang sudah baik dijaga dan cari yang lebih baik. Tidak usah diterjemahkan lain-lain, Bapak-bapak. Ya. Kemudian angka kematian bayi. Angka kematian bayi sudah bagus, jadi tetap mohon dipertahankan dan terus diturunkan. Berikutnya adalah ini Perpres 80. Perpres 80 yang terkait dengan Gresik cukup banyak. Boleh nanti Bapak Ibu sekalian copy yang ini menurut saya harus diurai bersama, di breakdown bersama. Kemudian nanti kalau perlu kita bersama-sama ketemu kembali dengan para menteri terkait. Awal dari Perpres ini kita full tim,
kita ke Menteri Bappenas, kita ingin pastikan bahwa semua ini ada di RPJMN. Kita memastikan semua ada di RPJM dan sudah semua. Semua ada di RKP dan sudah semua. Cuma kan kuenya terbatas, lalu kemudian mana yang akan menjadi prioritas untuk pembangunan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, ini juga ada pembangunan sistem distribusi spam regional unggulan dan seterusnya. Apakah nanti Pak Bupati LRT atau MRT? LRT, Light Rapid Transportation, itu berarti elevated. Kemudian ada MRT, apakah kita Mass Rapid Transportation atau Light Rapid Transportation? Ini sudah pernah di-studi 2 kali dari Prancis, dari Jerman, dan kita sudah punya hasil studinya untuk menyiapkan gerbang Kertasusila Connected. Jadi public transportation kita itu bagaimana itu connected. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan ke Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati, kita membutuhkan daerah hinterland yang bisa menjadi kota mandiri. Seperti kalau di Jakarta ada Bumi Serpong Dama misalnya, ada Sutra Alam. Nah insya Allah yang akan menjadi hinterland dalam artian dia akan menjadi kota mandiri dan menjadi satu kesatuan kota metropolitan baru itu di Gresik. Jadi insya Allah lahannya ada dan itu di Gresik. Saya sudah ketemu dengan ownernya dan itu artinya bahwa akan ada perkembangan baru yang lebih signifikan di luar dari proses industrialisasi yang dilakukan di Gresik. Berikutnya adalah ini nomor 43, nomor 48, kemudian ini nomor 78. Bagaimana kita bersama-sama nanti breakdown Pak Bupati, Bu Wakil Bupati supaya pada saat musrenbang nanti semua sudah bisa lebih detail. Ini potensi-potensi yang luar biasa, bagaimana wisata religius ini bisa dikemas dengan lebih apik lagi, kira-kira begitu, karena sektor real UMKM itu akan hidup dari proses-proses yang bisa kita maksimalkan di area-area wisata, terutama adalah wisata religius yang sudah luar biasa kesohor yang di Gresik ini. Berikutnya ini adalah untuk kewilayahan Kabupaten Gresik. Bagaimana konstruksi, ada pertambangan potensial dan seterusnya. Kemudian ini budaya udang jerbung Gresik, minta tolong Pak Bupati ini terus dikawal. Kemudian batu oniks di Bawean, minta tolong dikawal. Kemudian ini anyaman daun pandan Bawean. Kemudian ini ekonomi makro, mohon nanti berkenan baca akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, modernisasi infrastruktur Pak Bupati. Mendorong investasi, tolong dicek PTSP-nya di sini, tolong dicek mall pelayanan publik di sini, pastikan bahwa PTSP bisa memberikan ruang yang convenient bagi para investor, tentu dengan berbagai konsep-konsep yang tidak merusak daya dukung alam dan seterusnya. Kemudian ini pengembangan komoditas di Gresik. Soal pengangguran minta tolong diturunkan, penduduk miskin minta tolong diturunkan, IPM meskipun sudah di atas rata-rata provinsi, tolong tetap dinaikkan karena kompetisi kita, tadi saya sampaikan, kita merasa kerja keras, profesional, kita sudah berlari, orang lain melompat, kita melompat, orang lain menggunakan artificial intelligence. Hal-hal seperti ini akan terus kita hadapi dari berbagai dinamika, kompetisi dan daya saing, apakah antar kota, apakah antar provinsi, ataukah antar negara. Kemudian prevalensi stunting, meskipun ini sudah di bawah provinsi, saya minta tolong tetap diturunkan. Harapannya tentu harmonisasi pasca pilkada. Tadi luar biasa Pak Bupati menyampaikan adem betul, adem akomodatif. Tapi kata Pak Ketua DPRD tadi ayem tentrem, sama lah itu. Ya, ciptakan suasana kondusif di Kabupaten Gresik. Kemudian bagaimana koordinasi dengan BPS Gresik. Menentukan titik nol. Titik nol itu tidak berarti kita berada pada ruang hampa, tetapi bahwa dimulainya bekerja pada periode yang sekarang. Dan paling lambat 6 bulan ke depan Pak Bupati, mohon RPJMD Kabupaten Gresik sudah selesai. Saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa realisasi investasi Jawa Timur itu mencapai 33,8% dalam keadaan pandemi Covid, 33,8%. Sementara nasional 2,1%, jauh sekali investasi yang masuk ke Jawa Timur. Berikutnya saya ingin menyampaikan Jawa Barat terkontraksi 12,4%, DKI terkontraksi 23%, lalu Jawa Tengah terkontraksi minus 15%, dan kita ternyata tumbuh positif 33,8%.
Ini adalah support dari semua daerah, termasuk adalah Gresik. Kontribusi Gresik luar biasa di PMA, penanaman modal asing yang masuk ke Gresik saat pandemi Covid kemarin 2 triliun dan yang masuk PMDN 14,4 triliun. Pada saat Covid ternyata investasi ke Gresik cukup signifikan, sehingga total tahun 2020 kemarin investasi yang masuk Gresik adalah 16,4 triliun. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat barokah dan percepatan perkembangan bagi kabupaten dan masyarakat Gresik. Ini Pak Bupati, Singapura ini adalah investor paling besar ke Jawa Timur, Jepang, kemudian Korea Selatan, Hong Kong, RRT, dan seterusnya Amerika Serikat dan negara lainnya. Saya ingin mengajak kepada kita semua, dikit lagi. Menurut Pak Wapres, pesantren memiliki posisi strategis, yakni sebagai lembaga pendidikan, dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Menurut Pak Wapres, pesantren sesungguhnya diharapkan bisa melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan tentu bisa memberikan kesejahteraan tidak hanya pada pesantren, tapi juga masyarakat sekitarnya. Saya ingin mengajak kepada kita semua, urgensi jaminan produk halal. Jaminan halal diakui oleh WTO, World Trade Organization mengakui adanya produk jaminan halal. Masuklah kita nomor 4, halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Saya ingin mengajak kepada kita semua melihat fenomena ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jangan melihat Arab Saudinya, mari lihat Thailand. Thailand itu visinya adalah menjadi dapur halal dunia. Thailand. Kalau panjangan studi banding ke banyak negara, mau Eropa, mau Amerika Latin dan seterusnya, Eropa, Australia, akan ketemu sangat banyak restoran-restoran Thailand. Tadinya saya berpikir bahwa ini akan menjadi diplomasi kuliner saja. Ternyata tidak, visi Thailand adalah menjadi dapur halal dunia. Kemudian Korea, visinya adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal. Kok enggak Sunan Giri? Coba bayangkan. Artinya ternyata kita ini merasa sudah hebat, orang lain ini jauh lebih hebat lagi. Artinya Pak Bupati, promosi kita itu ya memang kurang. Coba bagaimana melihat para milenial Gresik, Pak Bupati ini kan orang muda, biasanya tontonannya drakor, drama Korea. Nah, ini kan, enggak, saya enggak melihat drakor. Tapi ternyata Korea, visinya adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal dunia. Bagaimana kemudian kita memformat pola pikir ini dalam realitas pariwisata halal, kemudian makanan halal dan industri halal. Mudah-mudahan Maret ini sudah akan diluncurkan kawasan industri halal yang ada di Shift and Lock Sidoarjo. Saya sudah ke sana 2 kali. Jadi kemarin setelah sertijab, saya minta Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ke lapangan karena saya sudah ke sana, saya ajak lagi ke sana supaya sama-sama menjadikan prioritas kawasan industri halal bagi pelaku IKM. Mohon doanya, kalau ini sudah bisa diluncurkan maka ini pertama di Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Indonesia ini komunitas muslim terbesar di dunia. Tapi kita telat, visi menjadi dapur halal dunia didahului Thailand. Visi menjadi destinasi utama pariwisata halal dunia didahului oleh Korea. Artinya soal-soal seperti ini nggak ada kaitan dengan persambungan agama yang dianut. Karena halal memang sudah menjadi tren global, sudah diakui oleh World Trade Organization. Jepang tahun kemarin itu menjadikan industri halal sebagai kontributor kunci industri halal. Dan kita sudah melakukan virtual meeting dengan manajer-manajer kawasan industri halal di Jepang secara virtual. Pada posisi seperti ini, monggo kita bersama-sama berangkat dari banyak hal yang tadi digagas oleh Pak Bupati, UMKM di Gresik, kurang halal apa nih? Kopya, mana yang enggak halalan Thayyibah? Coba Pak Bupati. Jadi apalagi sarung, kemudian sarung kalau kesasar wurung katanya. Lalu dari London, Bapak Ibu semua yang saya hormati,
London sebagai pusat keuangan saya mohon maaf. London sebagai pusat keuangan syariah di barat. London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Kalau panjenengan ingin melihat Islamic Finance Tower, tower keuangan Islam. Islamic Finance Tower, Bapak Ibu sekalian tidak akan temukan di Timur Tengah. Kita tidak temukan juga di Malaysia, tapi kita akan menemukan Islamic Finance Tower di London. Saya berapa kali ketemu para rektor, saya minta kita itu bikin prodi, program studi Islamic Finance. Terus saya tanya, Islamic Finance. Mau Mbak Hovifah, tapi tidak ada gurunya. Artinya memang ini sesuatu yang di dalam bacaan kita, literasi kita, dawuhnya para ulama kita luar biasa. Tetapi bahwa untuk menyiapkan prodi Islamic Finance itu ternyata belum. Yang saya tanya, kenapa? Gurunya loh Mbak Hovifah tidak ada. Maka memang kita harus mengirimkan, kalau nanti Pak Bupati kirim beasiswa, kalau diurut gitu, yang grade-nya itu tinggi untuk Islamic Finance, panjenengan akan ketemu berapa banyak perguruan tinggi di Inggris. Memang begitu, mau bilang apa? Setelah itu kemudian Malaysia. Ada mungkin ranking 33-an ada di Australia dan seterusnya. Inilah PR kita Pak Bupati. Kalau kita ingin menyiapkan bagaimana kawasan industri halal, produk halal, kemudian kita menyiapkan SDM-nya, mungkin kita saling berseiring untuk menyiapkan segala sesuatunya secara lebih komprehensif dan lebih sistemik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Agak banyak data sehingga mungkin harus menyerap energi dan konsentrasi. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan sehat, sukses semua. Mohon maaf, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.